Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan saudara, baik narasumber atau juga Bapak Ibu ya, baik narasumber maupun juga partisipan yang ada di acara webinar yang ketiga ini. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sejenak melakukan refleksi. Sekali lagi ini dalam rangka kita melakukan refleksi terhadap bagaimanakah penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan juga kita sedikit meneropong post atau post COVID ya, menuju ke era new normal atau era baru, normal baru ya. Kira-kira yang terkait dengan apa yang terjadi di pengelolaan keuangan daerah, politik lokal dan pilkada. Karena sebagaimana kita ketahui 500-an daerah ini atau kabupaten kota dan provinsi pasti memiliki keterkaitan karena pada tanggal 18 Maret misalnya 30 mayoritas kasus itu adalah terjadi di Jakarta. Tetapi pada tanggal 10 Mei penyebaran COVID-19 sudah mulai merata dan persentase di DKI Jakarta dan Jawa dan sekitarnya kemudian menjadi merata. Bagaimanakah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga Sulawesi Selatan, Sumatera Barat juga menyebar tingkat penyebaran virus ini. Kemudian sudah hampir 2 bulan ya, tanggal 1 Maret atau 2 Maret kita mengalami peristiwa pengumuman COVID-19 ini, dan itu pun dilanjutkan pada satu bulan kemudian pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi-regulasi yang terakhir dengan perpunya, dan 1 bulan setelahnya disahkan oleh DPR dengan segala plus dan minusnya. Tentu kalau kita sebagai analis pengamat sangat berkeberatan ya kalau misalnya perpu ini diterapkan untuk transisi dan era new normal ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan banyak bicara di topik di luar yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Saya sedikit sekali merangkum apa yang terjadi selama ini di dalam pengelolaan keuangan daerah ya, politik lokal dan pilkada dikaitkan dengan COVID-19. Share screen-nya sudah kelihatan, Bang Rian? Sudah masuk. Sudah ya, suara saya sudah jelas ya? Jelas, siap. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa kedudukan pemerintahan daerah pemerintah daerah dan DPRD dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat kuat ya. Bagaimanakah kita melihat di Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945 yang telah diamandemen, kita tidak boleh menafikan kedudukan, peran, tugas, pokok, fungsi dari pemerintahan daerah yang khusus ya, karakter tersendiri dan sebagainya. Nah, dalam situasi normal, pemerintah daerah telah dipayungi oleh beberapa produk-produk hukum ya, regulasi, misalnya dalam kaitannya dengan APBD mereka, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan sampai pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Dan jika di tengah jalan ada perubahan, baik itu perubahan asumsi pendapatan, perubahan asumsi ekonomi, pemerintah daerah melakukan perubahan mulai dari perubahan rencana kerja atau RKPD, perubahan kebijakan umum anggaran, perubahan terakhir dengan perubahan APBD. Nah, yang kita bahas adalah dalam situasi normal seperti ini, evaluasinya seperti apa? Tentu banyak sekali yang bisa kita bahas, ya, bisa topik tersendiri. Tapi kita membahasnya adalah ketika ada perubahan, ketika ada bencana COVID-19 yang telah ditetapkan kedaruratan kesehatan masyarakatnya tanggal 31 Maret melalui Kepres dan telah ditetapkan pula tanggal 13 April sebagai bencana nasional juga melalui Kepres. Nah, tentu ini akan berdampak kepada situasi normal dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah, baik itu yang terkait dengan pemerintahannya maupun juga terkait dengan anggaran. Nah, jika kemudian kita tidak antisipatif, maka yang terjadi adalah terpontal-pontal.
nanti kita bahas di tengah-tengah, misalnya perubahan postur APBD tidak semudah melakukan perubahan postur APBN yang dengan segala plus dan minusnya. Pemerintah telah melakukan perubahan postur APBN dengan cara mengeluarkan Perpu 1/2020 yang kemudian mendelegasikan perubahan APBN-nya dengan melakukan penerbitan Perpres 54/2020 yang menurut analisa kita tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena mengamputasi peran DPR RI dalam hak budgeting, membahas dan mengesahkan perubahan APBN, karena itu ada di Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi setidaknya itu masih jauh lebih baik ketimbang bagaimana mekanisme perubahan APBD ketika ada situasi bencana di tengah jalan. Dalam hal ini bencana COVID. Satu, bencananya tiba-tiba terjadi ya di tengah 2 bulan atau 3 bulan pertama APBD itu berjalan, ya, alias triwulan pertama. Yang kedua, bencana ini tidak bisa diprediksi kapan selesainya. Ada yang memprediksi selesai Mei, sebagaimana perintah dari Bapak Presiden dalam suatu pemberitaan, ya, Presiden kita Pak Jokowi. Ada juga yang memprediksi dalam lembaga-lembaga kajian epidemiologis maupun lembaga kajian perguruan tinggi yang lainnya selesainya September. Ada juga yang memprediksi, bahkan kawan-kawan TIDI, bisa jadi jika tidak ada intervensi yang mendalam terkait dengan kekarantinaan kesehatan dan apa namanya pembiasaan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah yang lain, bisa jadi sampai selesai tahun 2021. Nah, jika kemudian tidak ada apa namanya payung hukum yang tepat terkait dengan perubahan keuangan daerah, maka bisa akan muncul beberapa permasalahan. Nah, dalam situasi normal banyak sekali undang-undang yang bisa kita refresh untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dikaitkan dengan apabila ada bencana kesehatan masyarakat, dalam hal ini adalah bencana non alam. Nah, termasuk regulasi keuangan daerah, kita punya PP-nya, PP 12 2019, kita punya Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan transfer keuangan TKDD, ya, transfer pengelolaan anggaran dana perimbangan dan dana desa. Nah, kita juga punya di dalam Undang-Undang 23 atau Pemda itu bagaimana jika terjadi perubahan APBD. Yang ini saya sebut problem pertama yang mendasar. Perubahan APBD di Undang-Undang 23 2014 ini situasi normal, ya. Di pasal 316, pasal 317 itu disebutkan jika terjadi sesuatu maka dilakukan perubahan. Nah, perubahannya bisa satu kali, tapi kecuali bisa lebih dari satu kali apabila ada keadaan luar biasa. Nah, bagaimana keadaan luar biasa itu? Jika ada perubahan penerimaan, ya, perubahan penerimaan atau pengeluaran yang mengalami apa namanya pergeseran sampai 50% atau jatuh atau naik sampai 50%. Kalau kita terbatasi bencana tentu jatuh sampai 50%. Nah, itu bisa berkali-kali. Tetapi ada mekanismenya, yaitu pasal 317. Ya, mekanismenya tentu melibatkan rakyat. Dalam hal ini adalah direpresentasikan melalui DPRD. Dan nanti pasal 316 nanti ke pasal 317 ini dihapus atau diamputasi oleh Perpu 1 2020 yang beberapa hari yang lalu kemarin tanggal 12 disahkan menjadi undang-undang di DPR RI. Nah, ini akan menjadi problem tersendiri karena yang dikena adalah penyesuaian APBD. Nah, sekali lagi di turunan peraturan di bawah undang-undang tadi, misalnya PP pengelolaan keuangan daerah juga dijelaskan bagaimana keadaan luar biasa, bagaimanakah dana darurat, bagaimanakah apa namanya keperluan yang mendesak, semua sudah dijelaskan termasuk Permendagri tentang belanja tidak terduga. Nah, tadi topik pertama kita regulasi dan relasi dengan pemerintah pusat. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari Perpu dulu, Perpu 1 2020 yang ini memberikan legitimasi karena pasal 28 butir 8 kalau nggak salah itu mencabut apa namanya pasal 316 317 Undang-Undang Pemda yang terkait dengan mekanisme perubahan. Kepala daerah akan menjadi eksekutif HIVI, akan menjadi simbol lokomotif dalam pengelolaan keuangan daerah yang tanpa melibatkan persetujuan dan pembahasan detail di Dewan atau DPRD. Nah, kalau ini kemudian tidak dikontrol, maka akan menjadi abuse of power.
Bahkan kalau tidak transparan, maka akan menjadi pembicaraan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah, bisa pergub, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, menjadi untouchable, tidak terjamah. Jangankan terjamah oleh publik, terjamah oleh DPRD saja tidak bisa transparan, hanya disodori setelah jadi. Problem yang kedua adalah realokasinya, dikaitkan dengan ketahanan cash flow. Ternyata dari data yang kita punyai, keseriusan suatu pemerintahan daerah terhadap penanggulangan COVID itu memang terletak salah satunya pada porsi anggarannya. Berapa sih sebenarnya porsi anggaran yang direalokasi dan setelah sudah dan akan dianggarkan dibandingkan dengan 1 tahun APBD-nya. Memang 1 tahun APBD-nya mengalami cash flow yang menurun karena pajak daerahnya berkurang, otomatis PAD-nya berkurang. Dalam triwulan 1 ini pasti akan berkurang. Nanti saya tunjukkan simulasinya. Nah, juga ketahanan mereka, karena tidak semua daerah, khususnya daerah yang melakukan PSBB, itu memiliki ketahanan yang baik jika normal. Jika situasi normal, memang PAD-nya beberapa daerah atau provinsi yang sebagian atau seluruh daerahnya melakukan PSBB relatif tinggi. Jakarta 70% pendapatan asli daerahnya dibanding total pendapatannya, 60% di Jawa Barat, Jawa Tengah 56, Jawa Timur 55. Banten 64. Nah, tetapi dalam konteks COVID ini pasti akan menurun. Diprediksi oleh misalnya Kementerian Keuangan penurunannya dari penurunan dari PAD misalnya turun 34%, ya. Penurunan 34% ini berakibat kepada penerimaan daerahnya, apakah daerah itu bisa survive di bulan-bulan 3 bulan ini, yaitu April, Mei, Juni, jika COVID-nya selesai Juni. Tapi jika COVID-nya selesai Desember, tentu harus ada antisipasi lagi. Nah, belum lagi kita bicara kabupaten kota. Nah, kalau ternyata ketahanan alokasi, ketahanan APBD ini atau kekuatan PAD mereka semakin mengecil, mereka hanya bisa bergantung kepada dana perimbangan. Ya, kota-kota yang dagang, jasa, industri yang memiliki PAD tinggi seperti yang sekarang ini banyak melakukan PSBB, ya, Surabaya, Kota Tangsel, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, ya, yang relatif 40% pendapatannya, Kota Makassar itu berasal dari PAD. Ketika itu turun 34% rata-rata, misalnya diprediksi oleh Kementerian Keuangan, maka bisa jadi, atau kalau saya prediksi turunnya nggak 34, bisa 40 sampai 60%, maka bisa jadi akan mengalami ketahanan fiskal yang perlu penanganan khusus. Nah, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat realokasinya seberapa. Realokasinya ternyata tidak besar. Kalau di rata-rata nasional yang kita punya kurang lebih 3-4% rata-rata. Tetapi ada daerah yang memang tinggi seperti DKI Jakarta, realokasinya tinggi. Ada juga provinsi yang realokasinya dibanding APBD-nya juga tinggi, di atas rata-rata, di atas 10%, tetapi itu sedikit sekali. Nah, kemudian topik APBD ini sangat penting karena daerah akan mengalokasikan atau realokasi untuk pos kesehatan, JPS dan stabilitas ekonomi mereka itu dengan cepat gitu. Ketika misalnya tidak memiliki ketahanan yang baik, maka akan ada penundaan. Ada beberapa daerah yang tidak bisa melaksanakan PSBB karena ketersediaan anggaran. Itu satu. Yang kedua, ada daerah yang menunda atau belum mencairkan bantuan sosial atau alokasi untuk bansosnya di jaring pengaman sosialnya itu rendah dari APBD mereka karena mereka mengandalkan ini yang sebelah kiri, regulasi dari pusat, yaitu bantuan sosial dari pusat, ya, stimulus fiskal dari pusat. Itu dulu dihabiskan baru kemudian di APBD. Nah, beda sekali dengan Jakarta, misalnya mereka ngeluarin dulu, ya, bulan April mereka PSBB duluan, mengeluarkan dulu bahkan 1-2 hari sebelum PSBB sampai 2 pekan kemudian bantuan pusat turun. Ya mungkin karena mereka punya silpa dan saya dengar juga punya piutang dari pemerintah pusat dari pembagian dana bagi hasil tahun yang lalu. Mereka masih bisa membagi. Tapi beberapa daerah yang lain tentu akan mengalami kesulitan ketika JPS ini diturunkan di saat PSBB. Nah, padahal mestinya
baik PSBB maupun tidak PSBB, jaring pengaman sosial ini harus segera diturunkan. Nah, khusus untuk daerah PSBB akan bertambah banyak penerimanya dibandingkan dengan daerah-daerah yang belum melaksanakan PSBB. Nah, saya tidak bicara banyak terkait dengan problem 1 dan 2 karena keterbatasan waktu ya. Regulasinya dari pemerintah pusat ini luar biasa. Kita kalau merilis sebetulnya bukan sejak 1 Maret ya, sejak tanggal 28 Januari BNPB sudah mengeluarkan keputusan tanggap darurat, tetapi sama sekali tidak menyenggol daerah. Bagaimana dengan tanggap darurat di daerah? Ya, keputusan Kepala BNPB nomor 9A dan 13A tanggal 28 Januari dan tanggal 29 Februari 29 Februari itu tidak mengakomodir bagaimana terkait dengan peran daerah ya terhadap situasi keadaan tertentu saat itu. Justru pemerintah kemudian sibuk melakukan insentif fiskal untuk menarik ekonomi di pariwisata. Nah, ketika misalnya tanggal 3 Maret ada kasus pertama dan kedua diumumkan, baru kemudian dibuat kepres. Baru dibuat penanganan, mulai dari kepres gugus tugas, kemudian Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, sampai SE Mendagri, kepres nomor 9 tentang perubahan susunan gugus tugas. Walaupun di dalamnya saya juga mengkritik karena belum ada standarisasi gugus tugas itu, job desk-nya dan juga personilnya seperti apa. Baru tanggal 29 Maret ada rilis dari Mendagri tentang susunan gugus tugas daerah. Jadi sudah hampir 28 hari kemudian gugus tugas itu dikasih panduan dan job desk-nya. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana realokasi APBD. Sebetulnya dengan menurunkan PP 12 2019 dan perubahan Permendagri 33 2019 tentang pedoman umum penyusunan APBD 2020 sebetulnya sudah cukup. Ya, tidak perlu banyak regulasi tambahan. Cukup dirubah Permendagri APBD 2020 ya, oleh Kemendagri, kemudian daerah bisa melangkah cepat. Nah, jika kemudian regulasinya terlalu banyak berupa surat edaran atau hanya inpres ya, kemudian juga kepres disuruh realokasi, tapi kemudian tidak ada panduan teknisnya. Saya kasih contoh misalnya surat edaran Mendagri tentang bagaimana realokasi APBD ya, atau juga yang terbaru misalnya instruksi Mendagri nomor 1 2020 tanggal 2 April ya, sampai kemudian pada keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ya. Di situ disebutkan bagaimana daerah itu diminta untuk merealokasi belanja modal sekurang-kurangnya 50%, realokasi belanja barang dan jasa. Refocusing dan realokasi penggunaan ini dimulai sejak Perpu, tentu payung hukumnya jelas. Tapi sampai batas mana, standar ukurannya apa, ini belum ada. Lalu kemudian keluar turunan-turunan regulasi dan surat-surat berikutnya. Nah, kalau itu dijadikan satu payung hukum untuk semua topik keuangan daerah selama COVID, tentu daerah ini akan cepat. Berapa kali realokasi? Jika dananya kurang, bagaimana caranya? Jika kemudian kasusnya belum selesai sampai Desember, bagaimana strateginya? Jika dana intervensi pemerintah pusat seperti apa jika dananya habis? Dan tentu ini yang harus dilakukan ke depan jika penanganan COVID tidak selesai sampai 2020, akhir 2020. Nah, dan di bulan-bulan ini juga daerah juga menyusun RKPD 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021. Menyusun nanti APBD 2021 mulai bulan-bulan ini sampai kepada Agustus September menyusun kebijakan umum anggarannya. Apakah itu kemudian sudah mengakomodir perubahan APBD 2020 yang kita tidak tahu kebijakannya seperti apa. Mudah-mudahan mengakomodir pemulihan dampak COVID ini. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal ke daerah. Perlu diketahui pemerintah telah melakukan Perpres 54 2020 sehingga transfer kas ke daerah dan dana desa TKDD ini berkurang. Ya, perkurangannya ada di lampiran Perpresnya kurang lebih dari 856 ke 762 triliun. Yang paling kita soroti adalah bagaimana dana perimbangan ya, baik itu dana alokasi umum maupun juga dana alokasi khusus ya, dana transfer khusus. Juga ada yang ditanyakan oleh beberapa pelaku di daerah bagaimana penurunan tunjangan profesi guru di daerah untuk PNS dan seterusnya. Dan ini sudah given, sudah dikunci gitu.
oleh pemerintah pusat. Nah, lalu kemudian dijadikan asumsi penyesuaian APBD. Nah, penyesuaian APBD ini yang kemudian akan mereka lakukan dengan perubahan PAD. Nah, transfer ke daerah sudah jelas, TKDD, transfer ke daerah dan dana desa sudah jelas penurunannya dari 711 ke 61 tambah dengan yang lainnya yang dana desa, dari 198 ke 178 tambah PAD 328 ke 213. Ini prediksi saja. Nah, jika kemudian ini terjadi secara nasional secara rata-rata, maka harus dilakukan perubahan rasionalisasi belanja. Nah, tetapi pertanyaannya, perubahan rasionalisasi belanja ini berapa yang nanti dilakukan untuk COVID-19? Kalau ternyata alokasinya hanya di bawah 5% atau di bawah 10%, tentu kita pertanyakan, sesungguhnya daerah serius nggak sih untuk melakukan penyelesaian COVID-19 ini. Kalau ternyata alokasinya tinggi, sampai di atas 10-20%, ini masih mending. Nah, lalu kita tanyakan juga mana-mana pos-pos yang dipotong atau dikoreksi dari belanja modal dan belanja barang. Nah, saya juga mengusulkan bagaimana adanya next ke depan reformasi kebijakan kesehatan ya, mulai dari kapasitas tes COVID-nya di daerah, rumah sakit dan vaskes pertamanya itu puskesmas, dan juga tenaga kesehatan dan ketersediaan APD. Ini topik pertama. Dan itu kemudian dilakukan penganggarannya dalam penyesuaian APBD. Dan yang kedua, pencegahan dan edukasi, baik yang sudah PSBB maupun yang belum, ini juga tetap harus dilakukan. Kalau di desa itu ada relawan lawan COVID-19, kalau di yang tidak ada desa, yaitu kelurahan, ini yang belum diakomodir. Termasuk saya juga mengkritik dana kelurahan ya yang ada di DAU tambahan itu tidak diutak-atik oleh Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Ya, sebenarnya dana kelurahan ini kan nilainya tidak besar ya, tetapi lumayan 300 juta per kelurahan. Jika itu ditambah dengan dana alokasi APBD untuk kelurahan, nilainya bisa bermacam-macam, bervariasi, bisa miliaran per kelurahan. Nah, DAU tambahan dana kelurahan dari APBN ditambah dengan dana APBD untuk kelurahan yang itu ada di dalam Permendagri tentang optimalisasi dana kelurahan, jika itu sebagiannya dipakai untuk edukasi dan juga pencegahan, tentu akan menarik. Ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kementerian Desa dengan relawan desa, relawan tangguh. Tentu tidak berupa honor anggarannya. Relawan desa itu, relawan lawan COVID di desa itu tidak dikasih honor, tetapi dikasih penunjang operasional. Nah, ini bisa dilakukan di RT, RW yang ada di kelurahan-kelurahan. Karena ternyata beberapa daerah yang mengalami penyebaran COVID-19 tinggi itu adalah di perkotaan. Otomatis mereka ada struktur pemerintahannya yang terbawa adalah kecamatan, dari mana kecamatan ini punya kelurahan-kelurahan, tapi bukan desa. Ya, seperti Jakarta, seperti Surabaya, seperti Bandung, seperti Kota Bogor, juga banyak kelurahan-kelurahan itu yang padat penduduk. Nah, kemudian yang ketiga adalah reformasi JPS atau jaring pengaman sosial. Ini juga perlu dilakukan perbaikan data, jangan sampai kita tidak bisa memiliki akses terhadap siapa masyarakat yang belum menerima maupun sudah menerima. Jangan ditempel saja, tapi kita perlu juga, ini kan zaman katanya 4.0 ya. Kita perlu keterbukaan ya, perlu ditempel di kantor kelurahan dan desa, it's okay. Perlu ditempel di kantor dinas, it's okay. Tapi berapa orang yang mau melihat? Nah, kalau ditempel di balai RW, balai RT, tentu perlu anggaran lagi. Tapi kita juga bisa melakukannya di sistem online. Nah, sistem online pun jangan dikunci dengan password atau username bagi kelompok tertentu yang bisa membuka, misalnya RT saja atau RW saja, tapi semua orang bisa mengakses termasuk lembaga pengawas, yaitu DPRD dan masyarakat atau PES. Dan regulasi bansos ya, segera peraturan-peraturan kepala daerah tentang bansos yang sudah ada sebelum COVID ini, hibah dan bansos sebelum COVID ini, perkada-perkadanya, itu segera dilakukan penyempurnaan dan evaluasi. Mana-mana yang perlu ditambahkan mengakomodir bansos-bansos tambahan di era COVID ini. Kalau dulu bansos itu sebelum COVID ini hanya ditujukan kepada kelompok rentan yang miskin, sekarang ini kelompok rentannya bertambah. Maka bagaimana cara penyalurannya, jenis-jenis tambahannya seperti apa, tentu harus diakomodir dalam regulasi bansos di daerah. Nah, jika kemudian ketahanan APBD-nya mengalami masalah atau misalnya cash flow-nya mengalami masalah, ada yang terobosan kolaborasi terminal atau kolaborasi non-terminal. Misalnya terminal ini maksudnya begini, dana yang masuk dari masyarakat itu tidak masuk ke Pemda, tetapi langsung disalurkan ke masyarakat. Dari masyarakat ke masyarakat, tetapi Pemda memfasilitasi. Ini yang saya dengar KSBB DKI Jakarta, kolaborasi sosial berskala besar, besar-besaran. Masyarakat bisa menyumbang, ya, tentu melalui portal atau melalui fasilitas teknologi yang telah disediakan oleh beberapa lembaga-lembaga yang difasilitasi oleh informasi dan penyediaan teknologinya
oleh pemerintah daerah. Sehingga kemudian bisa difokuskan pada daerah-daerah yang rentan atau daerah-daerah yang sudah dibagi bansosnya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi masih kurang karena mungkin faktor konsumsi dan juga faktor-faktor produksi yang lainnya. Nah, yang kedua adalah yang sifatnya CSR dan bantuan swasta yang langsung ke Pemda, baik berupa bansos sembako, baik berupa sembako maupun non sembako seperti APD dan sebagainya. Nah, ini memiliki keterkendalaan, yaitu pada keterbukaan data. Menurut surat edaran KPK pada awal April, itu seharusnya Pemda termasuk pemerintah pusat itu mempublikasikan tidak hanya dari mana bantuan itu berasal jika masuk ke dalam CSR atau hibah kepada Pemda, tapi juga besarannya supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan gratifikasi, tetapi ini adalah bantuan. Berikutnya desentralisasi, apakah perlu daerah melakukan desentralisasi bantuan, ini juga kajian yang menarik, dan yang paling penting timing yang tepat. Tidak boleh ada daerah yang menunda bansos, khususnya daerah-daerah yang sudah PSBB dan daerah non PSBB kepada masyarakat yang rentan miskin. Tidak boleh ditunda. Timingnya harus tepat. Nah, terkait dengan simulasi, banyak daerah yang sudah melakukan simulasi, ya, tetapi kita tidak bisa melihat masyarakatnya apakah dia double menerima dari PKH, dari APBD provinsi, dari APBD desa, dana desa, BLT dana desa. Nah, ini bisa kita simulasi sehingga si A ini dia termasuk miskin, datanya ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Pusat, yang itu updatingnya ada di daerah. Apakah dia menerima PKH, maka dia berhenti di situ. Apakah dia menerima BPNT, dia berhenti di situ. Apakah dia menerima kartu prakerja, walaupun sampai sekarang juga distribusi penerimanya juga belum jelas, belum jelas by name by daerahnya di daerah, tapi dia berhenti di situ datanya. Tentu dia masuk korban PHK. Ada juga korban menengah ke bawah, korban pekerja informal, pedagang kaki lima, mahasiswa. Ada masyarakat daerah dan masyarakat luar daerah yang berdomisili di daerah. Nah, jika skema ini terbuka secara partisipatif, kita bisa melihat, bahkan kita bisa mengkoreksi, kita bisa ada yang mengembalikan, ada juga yang menolak karena datanya salah, ada yang meninggal, seterusnya. Itu bisa dalam satu portal tersendiri, ada dalam satu era keterbukaan informasi terkait dengan bansos ini. Maka ke depan, ketika new normal ini terjadi, situasi COVID telah mereda, kita akan punya pemerintahan daerah yang partisipatif dan benar-benar government, benar-benar keterbukaan itu terjadi. Nah, yang berikutnya adalah penanganan dampak ekonomi. Saat COVID ini, saat yang tepat untuk mereset ulang, ibarat komputer itu di shutdown dan kemudian dinyalakan lagi, komposisi pelaku ekonomi di daerah. Apakah nanti ke depan Pemda akan membackup usaha mikro kecil, mendapat porsi yang dominan atau tidak, sebagaimana yang terjadi Dasar Warsa ini, kekayaan terbesar, potensi ekonomi terbesar, pelaku ekonomi dinikmati oleh pelaku usaha besar. Nah, sementara pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan, baik modal, akses pasar, pemasaran, dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka era post-COVID atau new normal nanti setelah COVID, ya ekonomi di daerah itu saja, dikuasai oleh segelintir orang, dikuasai oleh segelintir pengusaha atau oligarki, di mana pelaku usaha mikro akan terhambat. Nah, yang terakhir adalah pilkada dan politik lokal. Jadi kita tidak bicara anggaran. Politik anggaran sudah seperti itu terjadinya. Jadi eksekutif review yang perlu diawasi dan perlu dilakukan perubahan. Nah, ada juga topik tersendiri di COVID ini, yaitu bagaimana pilkada dan politik lokal. Dan KPU sudah mengusulkan ke DPR ada beberapa opsi A, B, dan C. Dan ternyata sudah dilakukan pengambilan keputusan di pemerintah, yaitu dengan Perpu nomor 2 2020. Sebelum Perpu ini kita menarik, jika opsi A ini diterapkan, yaitu yang opsi yang diambil oleh Perpu 2 2020, ditunda Desember, punya plus dan minus. Tetapi ada opsi 2, yaitu 17 Maret atau 6 bulan ya setelah penundaan, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021. Atau kalau diringkas, ini opsinya tinggal 2, 2020 atau 2021. Nah, bagaimana kita menimbangnya? Jika ditunda 2021, apakah itu Maret atau ke September, ada sisi positifnya, yaitu politisasi pilkada di 2020 ya oleh incumbent dan birokrasi dalam penanggulangan bencana ini menjadi berkurang. Nah, kita tahu di pemberitaan ada bantuan-bantuan yang dilabeli oleh bupati atau incumbent atau wakil bupati incumbent atau juga oleh birokrat tertentu atau tim sukses dan seterusnya. Jadi ada bias politik anggaran, ada bias kebijakan jaring pengaman sosial apabila pilkada diadakan
di 2020. Nah, tapi jika diadakan di 2021, politisasi ini berkurang. Nah, kemudian Pemda dan DPRD akan fokus pada COVID sampai 2020 akhir, kalau pilkadanya ditunda 2021. Dan tekanan APBD untuk pilkada juga berkurang. Negatifnya, konsolidasi demokrasi prosedural terganggu karena ada penunjukan kepala PJ kepala daerah, dan bisa jadi jika tidak diawasi dengan baik, maka PJ kepala daerah ini akan melakukan abuse of power. Nah, kita tahu kalau kabupaten ditunjuk oleh provinsi dan provinsi ditunjuk oleh Kemendagri mengenai PJ kepala daerah, dan pilkada 2020 ini akan diikuti di 32 provinsi, menyebar ya, merata di 32 provinsi di 49 daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, yang berikutnya negatifnya adalah pengawasan masa transisi ketika kepala daerahnya habis masa jabatan dan ditunjuk PJ, maka bagaimana masa transisinya dikaitkan dengan RPJMD, pencapaian hasil-hasil pembangunan selama 5 tahun. Tetapi jika ditunda sampai 2020, tentu kebalikannya, demokrasi prosedural terkonsolidasi positifnya, ya, ada suksesi yang baik, tetapi punya negatif, yaitu politisasi anggaran, tekanan APBD yang berkurang, yang kuat ketika ada anggaran yang harus dialokasikan untuk pilkada, dan perhatian masyarakat setelah potensi chaos di saat bencana ini besar. Kalau kita lihat di Perpunya, agak menarik karena ada pasal bagaimana jika penundaan Desember 2020, pasal 201A, itu tidak terjadi. Jika tidak terjadi atau tidak bisa terjadi, ya, ayat 3-nya, maka akan dilakukan mekanisme di pasal 122A. Pasal 122A-nya bagaimana? Ya diserahkan ke KPU, atas persetujuan bersama 3 pihak, KPU, pemerintah, dan DPR. Jadi bisa jadi pilkada 2020 Desember ini juga tidak pasti. Jika COVID tidak selesai pada akhir 2020, taruhlah sampai dengan Mei 2020 belum selesai, atau Juni belum selesai, bisa jadi pilkada tidak bisa dilaksanakan Desember. Tentu akan ada perubahan peraturan KPU untuk menunda pilkada. Terakhir, transisi menuju new normal di daerah, kita berharap ada pola pengelolaan keuangan daerah ke depan ketika ini transisi menuju ke new normal, yaitu yang antisipatif, berorientasi kepada manusia, bukan berorientasi kepada pembagian kekuasaan dan pembagian nilai-nilai ekonomi oleh para pemilik modal. Dan yang kedua adalah efisiensi belanja. Jika hari ini mereka mampu mengurangi rapat, mengurangi ATK, mengurangi belanja makan minum, mengurangi belanja perjalanan dinas, maka ke depan ketika new normal terjadi, ini masih terjadi, maka itu yang dimaksud dengan efektif. COVID ini mampu melakukan efisiensi. Nah, oleh sebab itu, maka harus ada regulasi di saat COVID ini dari kementerian terkait, dalam negeri khususnya, terkait dengan bagaimana pola perjalanan dinas, ya, online, ya, dalam hal ini konsultasi. Karena pemerintah daerah harus perlu konsultasi, ya, telekonferensi, video konferensi, harus perlu konsultasi, karena esensi perjalanan dinas kan sudah dibanding dan konsultasi kepada pemerintah di atasnya maupun pemerintah daerah yang level. Nah, demikian pula rapat-rapat di DPRD harus ada payung hukumnya ketika telekonferensi dengan pemerintah kabupaten kota atau provinsi mengenai persetujuan raperda atau non raperda. Kemudian diklat dan orientasi, baik itu ASN dan DPRD secara online. Ini juga akan menjadi budaya apa tidak? Ketika jadi budaya, maka mulai hari ini juga perlu dilakukan perubahan regulasi mengenai diklat, orientasi, dan pendalaman tugas ASN dan DPRD secara telekonferensi dan video konferensi. Kemudian konsolidasi politik daerah dengan adanya COVID ini, apakah nanti akan menguat kepada pos COVID-nya ke oligarki atau demokratisasi? Jika tidak terjadi perubahan signifikan di dalam kebijakan penundaan pilkada ini, maka yang terjadi adalah tetap oligarki akan menguasai politik-politik lokal. Demokratisasi menjadi terhambat karena masyarakat sibuk kepada COVID. Tapi ketika COVID belum selesai, maka diadakan pilkada, ya, ini akan mengancam demokratisasi. Berikutnya, pergeseran pelaku ekonomi lokal. Apakah ekonomi lokal ini akan dikuasai oleh pelaku ekonomi besar? Apakah Pemda dan pemerintah pusat akan merubah settingannya menjadi memperbanyak kebijakan stimulus untuk ekonomi mikro? Tadi Prof. Eri sudah jelaskan. Dan terakhir adalah regulasi baik perda maupun peraturan kepala daerah yang perlu untuk segera diperbaiki di saat new normal itu terjadi. Saya kira itu moderator paparan dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.